Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasuluhu ba'dahu. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas karunia-Nya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang dimana yang disebut malamnya Lailatul Qadar. Dan pada malam itu pula setan-setan dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Saya bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya, dan pada pengikutnya beliau yang baik hingga hari kiamat. Amma ba'd. Ramadan dan Al-Quran, kehidupan hati. Tadabbur adalah kunci kehidupan hati. Siapa yang mentadaburi Al-Quran, sungguh ia telah memegang kunci teragung dalam kehidupan hati. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada membaca Al-Quran selain dengan mentadaburi. Malik bin Dinar berkata, sungguhnya Al-Quran adalah penyejuk orang mukmin sebagaimana hujan penyejuk bumi. Khatam Al-Quran setiap 3 hari. Seorang terbiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Teman-temannya pun merasa kagum dan bertanya, bagaimana cara membagi waktunya? Ia pun menjawab, saya masuk masjid setengah jam sebelum azan, kemudian saya membaca Al-Quran 1 juz. Setelah azan berkumandang, saya membaca juz selanjutnya hingga iqamat. Setelah sholat, saya sempurnakan bacaan 1 juz, lengkapi dari juz selanjutnya. Dengan begitu, saya mendapatkan 2 juz. Saya melakukan hal ini setiap sholat 5 waktu, sehingga terkumpul 10 juz per hari dan mengkhatamkan dalam waktu 3 hari. Ramadan bulan Al-Quran, madrasah Al-Quran. Amalan yang paling utama untuk membersihkan hati di dalam bulan Ramadan adalah madrasah Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Betapa indahnya madrasah Al-Quran. Orang-orang mukmin bersama keluarga atau saudara karena Allah, motivasi diri, meneguhkan diri dalam kebaikan dan menambah faedah. Hati yang berjaga. Apabila terkumpul banyak niat di dalam satu ibadah, maka akan terkumpul pula pahala yang besar. Disebut di dalam sebuah hadis, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala menurut apa yang ia niatkan, dan baca Al-Quran terkumpul di dalamnya sejumlah maksud dan niat diantaranya. Nomor 1, memperbanyak pahala, sebab 1 huruf berarti 1 pahala, dan dari setiap 1 pahala dilipat gandakan 10 kali. Kedua, mencari syafaat. Al-Quran was-shayamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat bagi hamba di hari kiamat. Nomor 3, ketika dan zikir dan munajat. Nomor 4, memohon dan berdoa. Kelima, meninggikan derajat di surga. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Keenam, sebagai obat. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Menenteramkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram.
Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ilmu dan mencari kebaikan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadabbur dan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka memerintahkan ayat-ayatnya. Quran surah As-Sad ayat 29. Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu an berkata, pelajarilah niat, sungguhnya dialah lebih agung daripada amalan. Inilah yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan seputar puasa Ramadan. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan kemudahan kita dalam mengingatnya, bersyukur kepadanya dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya peribadatan. Semoga Allah menutup bulan Ramadan untuk kita dengan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kaifata kalami huna wa idza wajadtum minni khatayatin atlubu afwa minkum. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.